Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gong Sifa Choi kepada seluruh warga masyarakat Tionghoa dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, Kepala Desa Wajo Hilir, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Ingin sedikit berbagi cerita, berbagi kisah. Namun sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam konten yang saya buat ini terdapat kekeliruan, kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang salah satu makanan khas warga Tionghoa ketika melaksanakan perayaan Imlek atau Tahun Baru. Salah satunya yaitu kue keranjang, atau lebih dikenal dengan kue Nian Gao atau kue tahun baru, tahun pergantian. Kue keranjang merupakan makanan khas Chinese Tionghoa dengan melampirkan berbagai macam filosofi kehidupan yang bisa kita jadikan contoh atau pelajaran, terlebih pada abad sekarang ini. Kue keranjang sudah ada dan sudah lahir, sudah diperkenalkan sejak 2000 tahun yang lalu, atau sebelum penanggalan Tionghoa yang ditetapkan pada zaman dinasti Zhou abad ke-11 sampai 256 sebelum Masehi. Tentunya sudah lama. Kue keranjang pada waktu itu merupakan makanan persembahan kepada dewa dan leluhur. Itu pada waktu zaman dinasti Zhou. Dalam buku berjudul Tahun Baru Cina, Fakta dan Cerita Rakyat, karya yang dibuat oleh William Chihu, tertulis bahwa kue keranjang itu disantap pada hari ke-9 di bulan ke-9. Jadi bukan pada tahun barunya. Pada zaman dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi, Nian Gao atau kue keranjang menjadi makanan tradisional khas Tionghoa yang disantap pada kegiatan-kegiatan ritual pada musim semi. Kemudian dinasti Qing 1636 sampai 1912, kue keranjang dimakan kapan dan dimanapun berada, terlebih-lebih pada waktu perayaan pergantian tahun. Sarjana Tionghoa pada abad 17 yang bernama Liu Chong menulis bahwa kue keranjang adalah sajian wajib dipersembahkan. Kisah mengenai asal-usul kue keranjang yang lebih populer adalah legenda raksasa yang bernama Nian. Pada zaman dahulu ada raksasa yang bernama Nian. Raksasa Nian ini lahir dan tinggal di goa di daratan pegunungan Cina. Ini menetap di sana raksasa Nian. Raksasa Nian selalu hadir dan selalu muncul di tengah kampung masyarakat untuk mencari makanan. Jadi makanan disantap itu adalah hasil panen macam-macam makanan masyarakat dan bahkan memakan manusia pada waktu itu. Sehingga pada zaman dahulu lahir seorang pemuda jenius, tokoh Chinese pada waktu itu yang bernama Gao, yang mencoba untuk mengusir atau memberikan persembahan kepada raksasa Nian ini dengan membuat adonan dari gula, tepung dari gula. Adonan tersebut diletakkanlah di depan pintu. Kemudian ketika raksasa Nian ini hadir untuk mencari makan, maka upaya yang dilakukan oleh Gao itu sangat berhasil, sehingga raksasa Nian kembali ke goa dengan membawa makanan yang dibuat oleh pemuda yang bernama Gao. Saudara-saudara, para hadirin yang berbahagia,
Ada lagi berbagai cerita tentang sejarah kue keranjang yang perlu saya jelaskan, yang saya utarakan pada kesempatan ini. Kisah lain, kue keranjang berkaitan dengan Dewa Tiongku. Awalnya, kue keranjang ini ditujukan sebagai hidangan persembahan untuk Tiongku, atau lebih dikenal Chow Kung Kong, agar Chow Kung Kong membawa laporan atau menyampaikan laporan-laporan yang menyenangkan kepada Raja Sorga, atau lebih dikenal dengan Giok Hong Siang Te. Nah, itu sejarahnya. Jadi makanan ini sebagai hadiah kepada Dewa Tiongku agar memberikan informasi yang menyenangkan kepada Raja Sorga. Ada beberapa makna yang dapat kami utarakan berkaitan dengan keranjang. Yang pertama, makna kekeluargaan. Yang kedua, makna kegigihan dan kesetiaan. Selanjutnya, makna rezeki dan kemakmuran. Selanjutnya yaitu makna kesabaran. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam konten yang saya buat khusus untuk perayaan Imlek di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sebagai sejarah, sebagai pembuka wawasan kita, khususnya kepada warga-warga di luar Tionghoa, agar lebih mengetahui sejarah bahwa kue keranjang ini merupakan kue dengan penuh filosofi. Dan alhamdulillah, kami, masyarakat kami yang multi, ada Islam, Chinese, Konghucu, Buddha, Kristen, selalu menghormati keberagaman di antara perbedaan. Salah satunya saya Muslim, selalu mendapatkan hadiah kue keranjang dari warga Tionghoa yang merayakan Imlek. Dan pada kesempatan ini, sebagai penghormatan kepada warga Tionghoa, saya Abdul Majid akan langsung mencicipi namanya kue keranjang. Sungguh lezat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gongsi Pak Coy. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.